Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zanubani Amira Bazir. Di sini kita akan melanjutkan studi hadis bab 7 dengan judul Kaidah Kesahihan Hadis. Nah, adanya presentasi kaidah kesahihan hadis ini adalah untuk menjelaskan tentang kaidah kesahihan hadis atau sabda Nabi. Mengapa perlu memverifikasi hadis? Karena hadis diverifikasi melalui perawi manusia. Tanpa kaidah kesahihan bisa terjadi pemalsuan, kekeliruan sanad, penyusupan perkataan bukan dari Nabi. Nah, karena itu ulama menyusun ilmu mustahalana hadis untuk memisahkan yang benar dari yang palsu. Tujuannya untuk menjaga agama, menjaga kemurnian ajaran Nabi, dan menentukan hadis mana yang dapat dijadikan dalil. Nah, definisi hadis sahih, hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalan, tidak syadz, dan tidak memiliki i'la. Dengan kata lain, lafadznya benar, perawinya dapat dipercaya, riwayatnya selaras, dan tanpa cacat sedikit teks isi. Nah, 5 syarat utama hadis dinyatakan sahih. Yang pertama, sanad. Sanadnya bersambung dari Nabi ke sahabat, tabi'in, dan seterusnya. Hadis sahih harus tiap perawi benar-benar bertemu gurunya dan ada hubungan mendengar langsung. Sanad tidak bersambung bila mursal ke tabi'in, langsung menyandarkan ke Nabi. Yang kedua, munqati, ada perawi hilang. Yang ketiga, mu'dal, 2 perawi hilang berturut-turut. Yang keempat, mu'alak, seluruh awal sanad hilang. Dan yang kedua ini sifat adil pada perawi. Adil bukan berarti sempurna, tapi memiliki kekuatan moral yang kuat. Syarat perawi adil, muslim, baligh, dan berakal, tidak melakukan dosa besar, tidak melakukan dosa kecil secara terus-menerus, menjaga kehormatan diri, dan terkenal jujur, dan tidak berdusta. Perawi fasik menjadikan hadisnya lemah. Nah, yang ketiga ini dobit atau ketelitian atau kekuatan hafalan. Dobit ada 2 jenis nih. Yang pertama dobit al-sodar, hafalan stabil, tidak sering keliru, tidak tercampur setelah tua atau pikun. Yang kedua, dobit al-kitabah atau catatan. Tulisannya rapi, catatannya terjaga, tidak berubah dari waktu ke waktu. Jika seorang perawi adil namun hafalannya kurang kuat, hadisnya turun menjadi hasan, bukan sahih. Dan yang keempat ini adalah tidak syadz. Syadz, hadis yang diriwayatkan perawi terpercaya namun berbeda dari hadis yang lain yang lebih kuat. Contoh sederhananya, jika 10 perawi yang kuat meriwayatkan A, tetapi 1 perawi kuat meriwayatkan B dan bertentangan, maka riwayat 1 perawi itu dianggap syadz. Prinsipnya, kebenaran mengikuti riwayat mayoritas yang lebih kuat. Dan yang kelima ini adalah tidak mengandung ilat. Ilat atau cacat tersembunyi yang tidak terlihat secara kasat mata. Beberapa contoh ilat, yakni ada perawi tanpa bersambung tetapi sebenarnya tidak pernah bertemu, lafaz terlihat benar tapi ada tambahan yang bukan dari Nabi. Riwayat disangka ma'ruf dari Nabi, marfu', ternyata hanya perkataan sahabat, hanya ulama besar seperti Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, Al-Bukhari yang mampu menemukan ilat tersembunyi. Nah, kesimpulan dari bab ini adalah hadis sahih sangatlah penting karena hadis sahih digunakan sebagai sumber hukum syariah, penjelas ayat Al-Quran, pedoman ibadah dan akhlak
dan rujukan penetapan halal haram. Oleh karena itu, dengan memastikan hadis sahih, kita bisa menjaga kemurnian ajaran Nabi. Terima kasih, semoga materi ini memudahkan kita untuk memahami bagaimana ulama menjaga warisan ilmu Nabi dengan sangat teliti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.